Pertemuan pertama, pengantar etika profesi. Pertama, profesionalisme. Pengertian profesionalisme. Profesionalisme adalah sikap, perilaku, dan kualitas kerja seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etika dan kompetensi tertentu dalam bidangnya. Profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis, tetapi juga dengan tanggung jawab moral dan etika kerja. Ciri-ciri profesionalisme. 1. Kompetensi. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup dalam bidangnya. 2. Tanggung jawab melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. 3. Disiplin dan integritas. Menjaga komitmen terhadap tugas dan etika kerja. 4. Kepatuhan terhadap standar bekerja sesuai dengan standar dan regulasi profesi. Kelima, kemandirian, mampu bekerja tanpa ketergantungan berlebihan pada orang lain. 6. Sikap jujur dan adil, mengutamakan kejujuran dalam bekerja. 7. Komitmen terhadap kualitas, berusaha memberikan hasil terbaik dalam pekerjaan. Kedua, kode etik. Pengertian kode etik. Kode etik adalah seperangkat aturan atau prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku dalam suatu profesi. Kode etik bertujuan untuk menjaga standar moral, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menghindari penyalahgunaan wewenang dalam profesi tertentu. Tujuan kode etik. 1. Menjaga profesionalisme, memandu perilaku profesional agar tetap sesuai dengan standar yang berlaku. 2. Meningkatkan kepercayaan. Publik, membantu membangun kepercayaan terhadap profesi tertentu. 3. Mencegah penyalahgunaan wewenang, menghindari konflik kepentingan dan pelanggaran etika. Keempat, melindungi pihak-pihak yang terlibat, baik profesional maupun klien atau masyarakat yang dilayani. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan, memastikan pekerjaan dilakukan dengan etika dan tanggung jawab. Ketiga, profesionalisme dan kode etik. Hubungan profesionalisme dan kode etik. Profesionalisme tanpa kode etik bisa menyebabkan penyalahgunaan keahlian, sementara kode etik tanpa profesionalisme akan sulit diterapkan dalam praktik. Oleh karena itu, kedua aspek ini saling melengkapi dalam menjaga kualitas dan moralitas dalam dunia kerja. Contoh kasus pelanggaran profesionalisme dan kode etik di dunia kerja. Pertama, kasus dokter yang melanggar kode etik medis. Seorang dokter membocorkan data medis pasien tanpa izin. Pelanggaran tidak menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan etika profesi kedokteran. Kedua, kasus akuntan yang memanipulasi laporan keuangan. Seorang akuntan mengubah laporan keuangan agar terlihat menguntungkan bagi perusahaan. Pelanggaran tidak menjalankan prinsip kejujuran dan transparansi dalam akuntansi. Ketiga, kasus jurnalis yang menyebarkan berita hoax. Seorang jurnalis menulis berita tanpa verifikasi dan menyebabkan kesalahpahaman publik. Pelanggaran tidak mematuhi prinsip jurnalisme yang mengedepankan kebenaran dan objektivitas. Keempat, kasus pegawai yang menyalahgunakan jabatan. Seorang pejabat menerima suap untuk memberikan proyek kepada perusahaan tertentu. Pelanggaran tidak menjalankan tugas dengan integritas dan netralitas. Kesimpulan, profesionalisme dan kode etik adalah fondasi utama dalam dunia kerja. Keduanya diperlukan agar setiap individu dapat menjalankan tugas dengan kompetensi, tanggung jawab, dan moralitas yang tinggi. Pelanggaran terhadap kode etik bisa berdampak negatif, baik secara individu maupun bagi masyarakat luas.